Saya awal mulanya itu tidak pernah bermimpi untuk di perhotelan. Saya resign dari Istana Kopi, saya masuk lagi ke kafe-kafe. Habis dari kafe saya mencoba di Siloam Hospital Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Faisal Thailand Official. Jadi agak lama kita belum live ya. Jadi untuk ini kita ada kedatangan tamu yang memang benar-benar spesial ya. Teman kita, kerabat kita, yang dimana memang di sini teman kita ini payah kali diundang ini. Ini saya culik ini dari rumahnya ini. Jadi mudah-mudahan di sini kita bisa sharing tentang F&B ataupun tentang kitchen ataupun komunitas atau organisasi yang kita jalani masing-masing. Oke ya, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita perkenalkan yang di depan saya ini ya, Chef Baim. Chef Baim ini adalah seorang chef yang sekarang stay di Hotel Cordela ya. Jadi Chef Baim ini kesibukannya padat. Jadi baru ini bisa kita ngobrol. Apa kabar Chef Baim? Alhamdulillah kabar baik, Chef. Mantap. Ini yang tunggu-tunggu nih, kabar baik. Kok bisa baik terus ini? Alhamdulillah. Gitu. Sorry nih ya baru bisa hadir malam ini. Ini pun dipaksa nih baru kesini. Jadi saya Baim ini kesibukannya itu masih stay di Hotel Cordela. Jadi inilah bisa hadir. Jadi Chef, ngomong-ngomong cerita-cerita ini Chef. Kegiatan masih di Hotel Cordela, Chef? Insya Allah dan alhamdulillah masih, Chef. Masih ya, masih. Alhamdulillah. Jadi ini liburnya hari apa aja, Chef? Kalau saya sih libur tergantung sih, Chef. Kadang tanggal merah, Sabtu Minggu sih. Cuman kan kita juga ada kegiatan juga di rumah sih, makanya agak susah untuk keluar-keluar. Konsultan jalan, Chef? Insya Allah. Sudah. Ini Chef Baim ini konsultan muda ya di bidang F&B ya. Jadi Chef Baim ini seorang konsultan juga. Mana tahu owner-owner yang lagi melihat video kita bisa langsung kontak saya atau nanti dikasih nomor kontak dari Chef Baim. Jadi Chef Baim ini orangnya gigi ya, semua dipegang nih. Saya salut nih, bisa juga dicontoh nih. Jadi panutan bagi chef-chef muda yang ingin berkembang, bisa nih contoh Chef Baim. Jadi saat ini Chef sampingan Chef apa nih? Boleh bocorkan sedikit tidak gitu? Aduh, kalau sampingan sih gak usah disebut lah, Chef. Jadi Chef Baim ini dia orangnya apa namanya, orangnya jarang terbuka ya, tapi untuk cerita-cerita tentang pekerjaan beliau sangat mendukung ya apa yang mau kita buat. Jadi Chef, ngomong-ngomong ini gimana nih kabar komunitas kita ini, Chef? Apakah masih jalankah atau ada nih memang untuk beberapa bulan ini vakum dan akan ada kegiatan mau dibuat ini dari CWC? Kalau untuk saat ini sih saya lagi vakum dari komunitas ya, Chef ya. Untuk sekarang saya tidak ikut komunitas manapun ataupun kita sudah independen. Jadi Chef Baim ini sudah tidak mengikuti komunitas apapun bentuknya. Jadi independen. Jadi siapapun yang mau minang Chef Baim ini, ya, jadi kosong ini, komunitas lagi kosong ini. Jadi kemarin saya mau pinang, cuman mahal bayar aja. Aduh. Jadi saya selain
Jadi perjalanan chef ini di dunia kuliner ini dasarnya dari mana dulu masuk? Boleh tahu, chef? Iya, saya dasarnya dulu, Chef. Awal mula saya dari Chinese food itu sebagai helper ya, kita Helper ya, bilang ya. helper ya. Kalau kami Helper, dulu tacap itu. Kalau atau tukang potong ya. iya, benar. Tukang potong sayuran itu saya dulu sama sipu saya itu benar-benar luar biasa. Sipu saya itu asli dari Chinese, tapi dia masuk Muslim ya. Jadi kita emang Chinese Nusantara ya. Halal ya? Chinese halal. Nah, saya tuh sambil kuliah, saya. Sedap. Ya, saya kuliah malam. Cuman jujur nih, saya lari profesi nih. Kenapa, chef? Saya kuliah tuh jurusan informatika, chef. Waduh. Tapi tidak menutup kemungkinan dimanapun kita sekolah, dimanapun kita bekerja, asal ada niat dan hobi, ya mudah-mudahan tidak menjadi masalah sih bagi saya. Jujur saya otodidak nih. Tapi Sebaim ini suka juga keluar-keluar kota gitu. Apakah orang rumah marah atau gimana itu, chef? Oke, justru saya keluar kota itu terkadang kan kita kalau di contoh seperti saya dahulu di Samosir, saya kan in-house tuh. Ya, In-house tuh saya juga bawa istri saya ke sana sih. Oh, bawa juga orang kakak ya. Oh iya. Jadi nggak ada masalah sih gitu. Soal itu, yang penting sesuai aja. Jadi kan memang kalau basicnya sudah di dapur ini, istri kita di dapur, kita di dapur juga, di kitchen juga, enaknya itu sambil bekerja, sambil jalan-jalan. Nah, saya ingat dulu waktu saya ke Thailand, saya disuruh membawa orang rumah gitu. Cuman saya tidak mau karena terlalu ribet ya urusannya ya. Karena bukan negara kita, kalau masih di sekitar negara kita masih mau gitu kan. Tapi kalau luar negeri ini ribet karena harus memang benar-benar nggak bisa main-main gitu. Jadi saya untuk kedepannya ini ada wacana mau buat komunitas kah atau ada wacana untuk membuka pelatihan kah atau mau buka usaha besar atau gimana sih? Kalau untuk wacana ke depan sih mau jadi seorang pengusaha aja sih. Kalau untuk membuka komunitas sih sepertinya tidak. Takutnya tidak terrealisasi nanti kan gitu. Memang nggak segampang itu yang kita bayangkan ya. Yang kita bayangkan, soalnya kita juga harus butuh waktu banyak, terus keuangan juga harus banyak kan seperti itu. Jadi makanya tidak segampang itu sih. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan join kemanapun kalau kita itu nyaman. Betul. Semua komunitas itu positif ya teman-teman ya. Jadi yang belum masuk komunitas atau organisasi, masuklah. Karena apa? Semua positif. Kita ambil ilmu yang di dalamnya, kita sharing dan kita membawa banyak kenal dari chef-chef yang kita kenal di Medan ini. Jadi memang untuk komunitas ini sangat membantu ya, yang tidak ada pekerjaan bisa ada pekerjaan gitu kan, dari teman juga gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang belum ya boleh bergabung di komunitas manapun. Semua komunitas itu baik dan positif gitu. Jadi apa nih chef, motivasi chef ini yang saat ini ya? Ini kan saya tahu nih chef ini mempunyai baby juga ya, anak kecil ya. Jadi motivasi chef ini apa nih saat ini yang akan chef kerjain? Ya kita memang betul kerja di suatu hotel, tapi kan ada juga wajib untuk di dapur juga, karena kan tidak semua gaji hotel itu memenuhi dapur kita. Pasti adalah rasa ingin kita untuk berkembang juga dalam hal berjualan ataupun bisnis ataupun apapun itu bentuknya, chef. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, chef ya, keinginan kita sebagai seorang tukang masak lah ya, ataupun chef itu pasti ingin memiliki usaha sendiri ya, gitu ya. Tapi chef mungkin sudah pernah tahu saya pernah memiliki usaha kan. Tapi seiring berjalannya waktu tidak seperti yang kita bayangkan, chef. Iya, gitu, benar. Ya. Walaupun kita sudah ada donatur gitu kan, tapi walaupun kita sudah di atas MOU, tapi itu tidak menjamin keberlangsungan usaha kita. Jadi kan kita seorang chef ini tidak bisa memastikan juga ya tempat yang kita kelola itu ramai. Karena apa ya? Ya karena kan memang kapasitas kita kan satu tukang masak, cuman tidak ada kemungkinan nanti bakalan menjadi menjadi
sales marketing ataupun apa itu bentuknya. Jadi tidak semua yang kita kerja itu gampang ya, karena pengelolaan ini sifatnya menyeluruh, bukan dalam satu divisi saja ya. Jadi sifatnya menyeluruh. Jadi saya untuk saat ini, Chef, detik ini, udah sampai tahap mana nih, Chef, perjalanan karirnya? Ini mau tanya ini sedikit. Untuk sampai saat ini sih masih di Hotel Bintang 2 saja. Aduh, bintang 2, bintang 3. Rendahnya sebawa ini ya. Oke, kalau untuk perjalanan karir sih saya tergolong masih di usia muda ya, masih belum tua-tua banget lah ya, paling sekitar saya usianya 22 tahun boleh nggak ya? Ini mundur berapa tahun ini? Oke, perjalanan karir saya sampai detik ini ya jauh-jauh pun tetap saya stay di Medan juga ya. Untuk sampai sekarang saya masih menghandle satu hotel, 3 kafe, seperti itulah, Chef. Jadi, Chef, untuk bekerja di hotel ini, untuk teman-teman yang kerja di kafe, apa ini, Chef, yang harus disiapkan atau yang harus dipenuhi nih untuk persyaratan memasuki hotel, mau bintang 2, bintang 3, itu apa aja, Chef? Jadi teman-teman bisa dengar ini. Yang pertama saya juga awalnya juga dari basic cafe dan restoran ya. Oke. Saya awal mulai itu dari restoran Istana Koki ya, untuk tahap cook. Saya di Istana Koki. Istana Koki, Jalan Cibitiro. Saya juga itu, saya pernah bermimpi untuk di sebuah perhotelan. Yang pertama kita tidak usah malu dan tidak usah gengsi, kita casual dulu di perhotelan. Oke. Nah, saya awal mulanya itu tidak pernah bermimpi untuk di perhotelan. Saya resign dari Istana Koki, saya masuk lagi ke kafe-kafe. Habis dari kafe saya mencoba di Siloam Hospital Medan. Ya, di Siloam Hospital Medan saya juga sebagai chef. Tapi saya tidak malu untuk casual di Arya Duta Medan. Nah, dari hotel itu kita tahu dulu basicnya di hotel itu seperti apa. Emang benar, kalau di kafe ini kita memiliki banyak basic. Di perhotelan itu kita harus memiliki tenaga ekstra nih, soalnya kan kita banyak event banket ya, itu yang diutamain. Kalau untuk persyaratan sih sama saja gitu, yang penting kita beretitude yang baik, punya perjalanan karir itu yang tidak cacat. Contohnya nih, yang contoh tidak cacat ini tidak pernah memiliki masalah di suatu perusahaan, karena semua GM ataupun HM itu pasti saling berkomunikasi. Ya, ada grupnya. Ada grupnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan bicara seperti ini kan gitu kan. Yang pertama ya dalami aja ilmunya, produk knowledge gitu. Kalau kita menginginkan jabatan atau karir yang lebih tinggi, kita juga harus memperdalam ilmu tuh kan gitu. Contohnya sekarang ini kan banyak nih yang baru-baru 2 tahun 3 tahun ini sudah belajar menjadi chef gitu. Dia membilangkan chef gitu ya. Tak segampang itu sepertinya, chef ya. Iya. Terlalu dini ya untuk dia mengakui diri chef. Kalau saya pun nggak usah dipanggil chef, nggak apa-apa. Tapi duit kita banyak. Jadi saya ringkas ya cerita si Baim ini. Si Baim ini dulu casual ya. Dia pernah di Arya Duta, Cambridge. Dia banyak lah ya pengalamannya di hotel itu. Dia casual dulu ya. Bukan karena apa ya, dia mempelajari ya sistemnya gimana gitu, bukan soal angka ya. Kebanyakan orang kita, teman kita ataupun senior kita ya, ataupun junior ya, junior kita yang masih di bawah kita lah kita bilang, itu kebanyakan cerita angka dulu baru masuk. Kalau kita mau belajar, mau berkembang, jangan cerita itu dulu. Karena ilmu kita masih minim, jadi belum bisa kita untuk ingin gaji besar. Karena apa? Karena ilmu kita masih minim. Belajar dulu, ikutin dulu, biar gaji kecil, tapi kita sudah dapat ilmunya, kita kumpulkan ilmunya, jadi suatu perusahaan memakai kita bisa ruangkan ilmu yang kita dapatkan dari perusahaan dimanapun yang kita kerjakan dulu. Jadi saya
Minum dulu, Chef. Ini sponsor kita ya. Cleo. Nah, sponsor kita ada Cleo, terus sponsor kita ada Alfie Bakery ya. Nah, Alfie Bakery ini di Jalan Sejati nomor 7 Karangsari Medan Purnia. Chef Andi ya. Chef Andi tidak pernah lupa ya sama kita ya untuk mengasih support ya. Terus ada juga yang support kita FS Konsultan ya. Ada juga PT FMB Kuliner Indonesia, ada juga AKMI Asosiasi Koki Muda Indonesia, terus APN Akademi Pariwisata Nusantara, terus ada juga untuk baju ya, untuk kita mau nempa baju ataupun kita mau memesan baju bisa langsung ke Ratna ya, Ratna Fashion ya, nanti bisa hubungi saya, jadi nanti bisa saya kasih kontaknya untuk memesan baju, uniform apapun bentuknya ya. HR Bordir ya, yang punya Ibu Ratna. Jadi kita pun disponsori lagi oleh My Cost. My Cost ini yang kosnya baru buka ya. Itu dia mau support kita juga untuk acara ini. Jadi Chef untuk motivasi buat anak-anak ataupun buat junior kita yang masih baru bergabung di dunia kitchen, apa nih motivasinya untuk tetap semangat dan untuk bisa menjadi seperti Chef? Apa motivasinya, Chef? Kalau saya sih motivasinya tidak banyak ya, soalnya karir ataupun jenjang karir jabatan itu tergantung diri kita sendiri, kita mampu atau tidaknya. Jadi untuk pesan saya itu perdalamlah ilmu terlebih dahulu sebelum kamu mencapai jabatan yang paling tertinggi. Sebab apa? Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak angin yang menerpa. Oke, itu dengar teman-teman. Jadi jangan hanya kita bisa masak nasi goreng, mie goreng, kita sudah menjadi chef, kita sudah bisa bilang saya sudah bisa satu kafe. Oke, kafe kapasitas berapa ya? Nah, kan gitu. Kalau hanya cuman mie Aceh ya, emang dia tukang masak sama kita tukang masak ya, chef ya. Cuman kan kelasnya beda ya. Kelasnya berbeda gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan semua chef itu pasti pernah bekerja di sebuah kafe atau restoran gitu. Itu aja sih chef pesannya ya. Jangan terlalu sombong gitu. Karena pada dasarnya yang tinggi itu jatuhnya sakit, chef. Oke. Keren juga ya motivasi dari Chef Baim ya. Jadi belajar dulu, lihat perkembangan diri kita sudah sampai mana, mampu tidak. Kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Karena apa? Nanti akan mempermalukan diri kita sendiri. Karena kita belum mampu, tapi kita sudah memegang suatu perusahaan. Suatu perusahaan itu berjalan, kita tidak mampu. Terus perusahaan akan menuntut haknya. Karena apa? Kita berbuat janji atau meyakinkan perusahaan bahwasanya kita bisa pegang, rupanya tidak bisa pegang. Jadi untuk teman-teman yang baru pandai masak ataupun baru bergabung di dunia F&B atau kitchen, terutama kitchen ya, jadi banyak-banyak belajar dan lihat diri kita semampu mana untuk kita maju atau berkarir ya. Jadi cukup puas ya untuk malam ini kita sudah dengar cerita dari chef dari Hotel Cordela ya, sudah puas ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin sharing sama Chef Baim, boleh nanti bisa kontak Chef Baim, bisa melalui saya juga, nanti saya pertemukan. Jadi teman-teman yang belum datang ke Studio 1 Faisal Thai Official, ditunggu kedatangannya. Jangan lama-lama, atur schedule-nya, kita jumpa di sini, kita sharing di sini, kita buka di sini. Apapun bentuknya, apapun halnya yang berbentuk di bidang F&B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chef Baim sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.